kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kita hingga pada saat ini. Biarlah pada saat ini kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita bawa segala yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Marilah kita naikkan dan pujian kita kepada Tuhan. Syukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan yang selalu Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang Tuhan kepadamu, kami bawa segala apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan.
terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Allah kita adalah sumber kuat bagi kita. Sebagian firman Tuhan, biarlah kita siapkan hati kita, biarlah kita datang kepada Tuhan, biarlah setiap apa yang firman disampaikan kepada kita bisa tertanam dalam hati kita, sehingga kita bisa lebih lagi mengenal Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa arti pengampunan dalam kehidupan kita. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu
sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan nanti Tuhan bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang dikeluarkan dari dalam mulutnya Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anakku pemuda PBIS Yerusalem Baru yang disayang Tuhan dan yang saya kasihi. Sebelum kita PA seri yang kedua sambungan dari minggu yang lalu, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang begitu baik dan besar dalam kehidupan kami, sehingga kami olehnya diselamatkan. Kami boleh mendapat jaminan, kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami akan masuk ke dalam kerajaan surga, menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan sementara kami melanjutkan hidup kami di dunia ini, kami akan merenungkan sebuah pokok yang sangat penting, yaitu tentang mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih, mari Tuhan berikan hikmat bagi saya hamba-Mu, juga anak-anak kami yang mendengarkan, biarlah kami semua tidak hanya mendengar, merenungkan, tapi melakukan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengampunan. Bagaimana Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tetapi juga mempraktekkan, menunjukkan bagaimana pengampunan itu keluar dari dirinya sendiri ketika ada disalib. Dari bibirnya dia berdoa di tengah-tengah penderitaan yang hebat, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Minggu lalu kita sudah merenungkan tentang pendalaman Alkitab bertema pengampunan. Sambungannya minggu ini kita akan belajar tentang mengampuni. Ada satu surat di Perjanjian Baru namanya surat Filemon, di mana di dalam surat itu kita bisa belajar caranya mengampuni, yaitu pengajaran Rasul Paulus kepada seorang bos yang namanya Filemon. Dan surat ini bersama-sama dengan Timotius dikirimkan kepada bos muda yaitu Filemon ini untuk dia bisa mengampuni hambanya yang bernama Onesimus, seorang hamba yang sudah membawa lari uangnya, hartanya sudah dibawa lari oleh hamba ini. Dia berbuat dosa yang besar kepada hamba. Seorang budak sangat-sangat dilarang untuk bersentuhan dengan harta daripada majikannya. Tetapi budak ini sudah berbuat salah. Dan di dalam pelayanan Paulus, budak ini bertemu dengan hamba Tuhan yang pada akhirnya mengadakan rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara dia dengan mantan bosnya yang bernama Filemon. Itulah bagian latar belakang daripada surat Paulus kepada Filemon. Mari kita lihat pertama cara mengampuni. Dari surat ini kita bisa belajar terutama di ayat 5 dan 6. Memang surat Filemon ini hanya satu pasal, surat yang sangat singkat. Kita akan lihat ayat 5 dan 6 lebih dulu pada poin yang pertama dari PA kita. Kita akan lihat di dalam ayat 5 dan 6, karena aku Paulus mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Di sini Paulus menyentuh bagian yang sangat penting dari kekristenan. Apa itu? Kasih dan iman. Kasih kepada semua orang kudus dan tentang iman kepada Tuhan Yesus. Dua piranti yang sangat penting. Iman itulah yang menyelamatkan kita. Dengan percaya kepada Yesus, kita dijamin masuk ke dalam kerajaan surga, hidup yang kekal, bahagia bersama-sama dengan Tuhan.
Dan ada satu lagi ciri yang sangat penting dari orang percaya, orang Kristen adalah kasih. Tetapi belum cukup. Saudara-saudara, Paulus menambahkan tentang mengampuni. Jadi poin yang pertama kita belajar di sini, mengampuni adalah sebuah adendum. Dalam bahasa hukum, adendum itu adalah tambahan klausula. Arti daripada adendum di dalam kamus bahasa Indonesia, adendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu. Adendum adalah tambahan pada buku atau lampiran, ketentuan atau pasal tambahan, misalnya di dalam akta. Jadi adendum adalah bagian yang tidak terpisahkan. Adendum adalah bagian walaupun tambahan, tetapi berkekuatan hukum. Itulah mengampuni. Jadi di ayat 5 dan 6, Paulus menambahkan tentang mengampuni kepada apa? Kepada kasih kita dan kepada iman kita. Pak Andreas, berarti mengampuni itu penting. Penting. Nanti kita akan melihat di bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Mari kita lanjut ke bagian yang kedua. Di dalam ayat 14 dan 15 dari surat Filemon ini, bahwa mengampuni itu kenapa penting? Kenapa harus ditambahkan kepada kasih dan iman kita? Karena mengampuni itu untuk memulihkan, menerima kembali untuk selama-lamanya saudara kita yang sudah bersalah. Ayat 14 dan 15. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku Paulus tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa. Jadi mengampuni itu supaya engkau lakukan tidak dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia, budak yang bersalah ini, sudah dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Tidak mudah bagi Filemon untuk bisa menerima budaknya yang sudah bersalah, membawa lari uangnya dengan tidak sah dan melanggar hukum pada waktu itu. Tetapi saudara, Paulus meminta sebuah rekonsiliasi dilakukan oleh Filemon. Filemon bisa membuka hatinya, tidak hanya membuka tangannya, tetapi membuka hatinya supaya bekas budaknya itu bisa kembali masuk dalam hatinya, dikasihi dan diterima. Hubungan mereka akhirnya nanti dipulihkan. Filemon dengan ketundukannya kepada Rasul Paulus dan firman Tuhan menerima Onesimus kembali. Dan luar biasanya Filemon yang disebut di ayat-ayat di atasnya adalah teman sekerja daripada Rasul Paulus. Jadi dia adalah hamba Tuhan. Orang kaya raya tetapi juga hamba Tuhan. Akhirnya memulihkan hubungannya dengan orang yang bersalah kepada dia. Sebuah contoh yang begitu bagus. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kepahitan dalam hidup Filemon sebagai hamba Tuhan. Dan hubungannya dipulihkan. Jadi mengampuni itu kenapa penting? Kenapa harus ditambahkan kepada kasih dan iman kita? Poin yang kedua adalah untuk memulihkan hubungan dengan sesama manusia. Kita berhenti dulu sejenak sebelum ke poin yang ketiga. Apakah ada di antaramu yang engkau merasa kepahitan, engkau merasa sakit hati? Mungkin kau pernah disakiti oleh pacarmu dan sekarang bukan lagi pacar tapi mantan pacar. Saudara, kalau Tuhan tidak merestui hubunganmu, jangan dendam, jangan sakit hati. Masih ada orang-orang bisa disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pasangan hidupmu yang lebih setia, lebih baik, dan kelak akan menjadi pasangan hidupmu. Jangan engkau sakit hati atau marah, apalagi dendam. Saudara, pulihkan hubungan itu. Dan mari, saudara-saudara, justru bersyukur kalau itu adalah hubungan dengan mantan pacar. Bersyukurlah, karena Tuhan telah menyiapkan, menyediakan yang terbaik daripada yang lain-lain, daripada orang yang sudah menyakiti engkau. Poin yang ketiga kita belajar
tentang mengampuni adalah mengampuni itu karena ketaatan kita pada firman Tuhan. Ayat 20 dan 21. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kata ketaatan ini, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Paulus yakin Filemon sebagai teman sekerjanya tidak hanya taat kepada ketuanya, ya, kepada mentornya di dalam Tuhan, kepada orang tua rohaninya yaitu Rasul Paulus, tetapi Paulus yakin dia pasti akan mentaati, melakukan, karena mengampuni itu bukan perintah manusia, tetapi sesungguhnya adalah perintah Tuhan yang perlu kita taati. Saudara, jangan meremehkan firman Tuhan. Siapa yang melakukan firman Tuhan disebut berhasil dan berbahagia. Karena itu Paulus memberikan cara mengampuni kepada Filemon. Karena apa? Karena ada buah, ada keberhasilan, ada keberuntungan untuk orang-orang yang melakukan firman Allah. Yang salah satu perintahnya adalah mengampuni. Saudara, saya pada akhir daripada PA ini, mari kita melihat sebuah tokoh tinju yang luar biasa namanya Evander Holyfield. Tahun itu, di tahun 97, tepatnya di tanggal 28 Juni, adalah sebuah pertandingan tinju yang tidak pernah akan dilupakan oleh sejarah dunia. Di MGM Grand Hotel, saudara, digelar sebuah pertandingan internasional kelas berat dari tinju antara Evander Holyfield melawan Mike Tyson. Pada waktu ronde yang ketiga, menjelang detik-detik berakhirnya ronde yang ketiga itu, jab pukulan yang melambung dari Mike Tyson tidak mengenai sasaran dan target. Saudara, Mike Tyson merasa marah. Dan ketika Holyfield melakukan clinch, telinga dari Holyfield digigit oleh Mike Tyson. Tidak hanya digigit, saudara, tetapi memang digigit dengan sangat keras sehingga telinga itu putus. Hampir 1 inci bagian dari telinga Holyfield putus. Dan ketika dibuang dari mulut Mike Tyson, telinga itu jatuh di depan juri. Juri tahu bahwa itu potongan telinga daripada Holyfield. Karena Holyfield lalu berteriak-teriak kesakitan dan meloncat-loncat memegang telinganya yang terus mengucur darah, saudara. Wasit di atas ring, yaitu Mills Lane, memisahkan dan memberikan peringatan. Mike Tyson ngotot supaya tinju itu dilanjutkan. Tetapi ketika juri melakukan rapat dengan wasit yang di atas ring, akhirnya Mike Tyson didiskualifikasi dan diputuskan kalah karena melakukan hal yang tidak sportif. Saudara, tentu saja tanggal itu merupakan hari yang tidak pernah akan dilupakan oleh Holyfield, karena bukan dia memenangkan 2 kali revanche dari Mike Tyson, tetapi memenangkan keseluruhan dan menggugurkan mahkota kedikdayaan daripada Mike Tyson yang selama ini melekat dalam hidupnya. Seorang petinju yang hampir tidak pernah terkalahkan. 2 kali revanche, 2 kali kalah dari Holyfield. Bukan hanya Holyfield akan bangga terhadap hari di mana juri dan wasit memenangkan dia sebagai pemenang dari kelas berat petinju yang luar biasa ini, saudara, seorang anak Tuhan. Tetapi juga hari itu dia kehilangan bagian dari telinganya. Dan bagian dari tubuhnya itu cacat permanen, saudara. Bagaimana perasaanmu menjadi Holyfield? Engkau lebih bangga menjadi petinju kelas dunia? Atau ketika engkau bercermin di kaca, aduh telingaku cacat. Karena digigit oleh Mike Tyson sampai putus, saudara. Saudara yang luar biasa, ketika Oprah
seorang wanita kulit hitam dan presenter mewawancarai mereka, mendatangkan mereka berdua. Apa yang dikatakan oleh Holyfield? Dia berkata, aku mengampuni engkau, aku memaafkan. Saudara, Mike Tyson menangis. Dia memeluk Holyfield. Dia berkata, orang ini orang baik. Dia layak menerima gelar juara kelas berat tinju dunia. Tidak hanya karena dia memenangkan pertandingan kami, tetapi juga memenangkan sakit hati dan dendam dalam hatinya. Dan itu dia katakan bahwa dia telah mengampuni saya. Saudara, pada akhirnya tamatlah hal-hal yang berkaitan dengan Mike Tyson. Namanya sudah tidak bisa bangkit lagi dalam pertinjuan internasional karena dia melakukan sebuah kesalahan. Tetapi serentak dengan itu kesalahannya diampuni oleh Holyfield dan mereka berdua bahagia. Mike Tyson bahagia karena diampuni. Holyfield bahagia karena dia bebas dari kesakitan dan kepahitan yang ada dalam hidupnya. Mari lakukan firman Tuhan ini. Mari kita bersedia mengampuni apa saja dan siapa saja yang ada dalam hatimu saat ini. Saudara, lakukan pengampunan karena pengampunan itu memulihkan hubungan. Pengampunan itu adalah perintah Tuhan dan pengampunan itu penting untuk menambahkan yang perlu di dalam hidup kita, yaitu kasih dan iman kita. Mari kita lakukan firman Tuhan dan saya akan mengajak saudara-saudara menyanyi sebuah pujian lama. Haleluya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik dalam hidup kami, memberikan teladan bagi kami untuk mengampuni. Ajarlah kasih-Mu masuk dalam hati kami, dan kami terbuka untuk mengampuni saudara kami, mungkin keluarga kami, atau teman kami, atau mantan daripada pacar kami. Tuhan, ajarlah kami mengampuni mereka. Karena mengampuni dan kasih itu kunci tiap hati dalam hidup kami. Untuk taat kepada Tuhan, memulihkan hubungan, dan sebagai tambahan yang sangat penting untuk kasih kami kepada manusia dan iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati engkau anak-anakku mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.